Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa rumus dasar Microsoft Excel yang sering digunakan dalam pengolahan data, baik itu keperluan perkuliahan maupun pekerjaan. Rumus yang akan dibahas meliputi sum, average, max, min, count, quanta, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Rumus-rumus ini bisa membantu kita mengolah data dengan lebih cepat, rapi, dan efisien. Nah, sekarang kita masuk untuk cara pembuatannya. Pertama, buka dulu Microsoft Excel, klik blank workbook, lalu kita membuat tabel yang akan kita jumlahkan menggunakan rumus-rumus tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk contoh bagaimana cara penggunaan rumus-rumus tersebut. Di sini saya sudah membuat contoh data perusahaan di berbagai cabang yang berbeda dan penghasilan yang berbeda juga setiap minggu. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung pendapatan dari semua cabang, rata-rata pendapatan di setiap cabang, pendapatan tertinggi hingga pendapatan terendah, dan mencari tahu apakah pendapatan di setiap cabang tersebut memenuhi target. Yang pertama, kita akan menggunakan rumus sum. Rumus sum seringkali digunakan untuk menjumlahkan data berupa angka dalam satu atau beberapa sel. Rumus ini berguna ketika kita ingin mengetahui total nilai, total penjualan, atau total jumlah data. Di sini kita menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan penjualan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Kita klik di bagian total sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik tabel kedua di kolom C, lalu kita klik titik koma, lalu kita klik lagi tabel kedua di kolom D, titik koma, selanjutnya tabel kedua di kolom E, titik koma, dan yang terakhir, tabel kedua di kolom F, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mengetahui total pendapatan di cabang lainnya, kita tidak perlu lagi mengetik rumus dari awal, cukup blok tabel hasil penjualan yang pertama, lalu tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua hasil total penjualan dari semua cabang. Selanjutnya rumus yang kedua yaitu rumus average. Rumus average berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data. Sekarang kita menggunakan rumus average untuk mengetahui total rata-rata penjualan dari setiap cabang. Ketik sama dengan average, buka kurung. Caranya sama seperti menggunakan rumus sum tadi. Klik tabel kedua dari kolom C, titik koma, lalu tabel kedua di kolom D, titik koma, tabel ketiga di kolom E, titik koma, dan yang terakhir, tabel kedua di kolom F. Tutup kurung, lalu tekan enter. Dan untuk mengetahui hasil dari cabang yang lain, cukup blok kolom, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumus max dan min. Rumus max digunakan untuk mencari nilai terbesar dalam suatu data, sedangkan min digunakan untuk mencari nilai terkecil. Ketik sama dengan max. Untuk caranya masih sama dengan rumus sum dan rumus average yang sudah kita praktekkan tadi. Selanjutnya sama dengan min, buka kurung, kita klik tabel kedua dari kolom C sampai dengan kolom F, tutup kurung, lalu enter. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil terendah dari semua cabang. Selanjutnya rumus quanta. Rumus quanta digunakan untuk menghitung semua sel yang tidak kosong, baik berisi angka, teks, tanggal, maupun simbol. Rumus ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak data yang digunakan dalam suatu tabel. Kita klik sama dengan quanta, lalu kita klik tabel kedua dari kolom A sampai dengan tabel ke-6 kolom F. Tutup kurung lalu enter. Berikutnya adalah rumus count. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah data yang berisi angka saja. Kita klik sama dengan count, lalu kita blok dari kolom kedua tabel A sampai kolom ke-6 tabel F. Tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk penggunaan rumus if, kita memerlukan pengecualian. Contohnya, jika total penjualan kurang dari 500, maka tidak capai target. Artinya, jika penjualan kurang dari 500, maka akan tertera tidak capai target. Namun, jika total penjualan di atas 500, maka capai target. Langsung saja kita klik sama dengan if, buka kurung, yaitu tabel yang berisi total hasil penjualan. Kemudian ketik kurang dari sama dengan 500, titik koma, lalu petik 2, tidak capai target. Petik 2, lalu titik koma, petik 2, capai target. Petik 2, tutup kurung, lalu enter. Untuk mendapatkan hasil yang lain, cukup blok, lalu tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan semua hasil dari rumus sum, average,
max, min, count, konta, dan if. Selanjutnya yaitu rumus VLOOKUP dan VLOOKUP. Sekarang kita masuk ke rumus pencarian data di Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Kedua rumus ini digunakan ketika kita punya banyak data dalam bentuk tabel dan kita ingin mengambil satu data tertentu secara otomatis tanpa harus mencari satu persatu secara manual. Tabel kerja sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang sudah disusun rapi, misalnya tabel penilaian mahasiswa, daftar harga barang, atau data karyawan. Dengan adanya tabel kerja, Excel bisa membaca dan mencari data dengan lebih cepat menggunakan rumus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel, termasuk dengan tabel kerja. Jadi tugas kita adalah mencari nama barang sesuai dengan yang ada di tabel kerja. Contoh di tabel kerja tertera kode dan nama barang. Jika kode MT adalah monitor, KY adalah keyboard, LP adalah laptop, dan MS adalah mouse. Nah, di tabel kerja yang pertama, kita akan mencari barang dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu klik tabel kedua dari kolom B, titik koma, lalu klik tabel kerja pertama dari kolom 17 sampai dengan kolom 21. Setelah itu, klik F4. Kenapa kita perlu menggunakan F4 pada rumus VLOOKUP? F4 pada rumus VLOOKUP digunakan untuk mengunci referensi sel, agar rank tabel tidak berubah saat rumus disalin ke sel lain. Setelah itu, klik titik koma, lalu klik 2, titik koma, lalu 0, tutup kurung, enter. Untuk melihat hasil yang lain, cukup blok, lalu tarik ke bawah. Dan yang terakhir adalah HLOOKUP. HLOOKUP memiliki fungsi yang hampir sama dengan VLOOKUP, tetapi arah pencariannya berbeda. HLOOKUP digunakan untuk mencari data secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. VLOOKUP biasanya digunakan jika data pada tabel disusun ke samping dan nilai yang dicari berada di baris pertama, lalu menampilkan data dari baris yang lain yang masih berada di kolom yang sama. Klik sama dengan HLOOKUP, lalu klik baris kedua di kolom B, titik koma, lalu blok tabel kerja kedua yang ada di nomor 23 sampai 24, lalu klik F4, titik koma, 2, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan untuk mendapatkan hasil yang lain, cukup blok lalu tarik ke bawah. Sebagai kesimpulan, VLOOKUP dan HLOOKUP sangat membantu ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah yang banyak. VLOOKUP digunakan untuk pencarian ke bawah, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk pencarian ke samping. Dengan memahami kedua rumus ini dan penggunaan tabel kerja, proses pengolahan data di Excel bisa menjadi jauh lebih cepat. Terima kasih dan jumpa lagi.